Pemerintah menggunakan skema dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menetapkan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dengan skema tersebut, pengenaan tarif pajak terhadap harga jual tetap 12%. Namun dikalikan 11/12 sehingga hasil akhirnya harga jual akan tetap sama dengan pengenaan PPN 11%. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pemungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Ini salah satunya karena pemerintah sendiri sedang ketidakpastian, sedang bingung. Kalau dia mengenakan PPN 12%, masyarakat pelaku usaha tentu tidak setuju. Tapi ada amanat undang-undang harmonisasi peraturan pajak bahwa PPN harus 12% Januari 2025. Akhirnya diambil jalan yang memutar. Dan ini menjadikan bingung karena di peraturan teknis PMK-nya, peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan tuh rinciannya bahwa barang lainnya itu 11/12. 11 dan 12. Jadi pemerintah pun tidak tegas untuk bilang bahwa ada kebijakan multi tarif, barang mewah 12%, barang lainnya 11%. Itu pun juga nggak dijelaskan secara rinci dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini upaya untuk memutar dan sudah injury time. Bahkan sekarang faktanya barang-barang yang ada di pasaran itu sudah naik mengikuti PPN 12%. Tidak hanya barang mewah, karena terlambatnya aturan teknis dikeluarkan. 2025, tahun petaka untuk rakyat. Pemerintahan Prabowo Gibran ada di tengah-tengah badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, di mana drama-drama politik yang penuh trik dan intrik akan dikupas dengan fakta serta realita. Dan kali ini kita harus ngomongin fakta-fakta pahit yang saat ini makin bikin kita semuanya gelisah, gemes, walaupun kadang bikin kita ketawa getir. Kalau dulu kalian mikir tahun 2024 itu berat, di sini ada prediksi bahwa tahun ini akan jauh lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ada prediksi tahun ini akan menjadi roller coaster emosi buat kita semuanya. Bayangin sob, mulai bulan Januari ini pemerintah pun resmi memberlakukan PPN 12% yang digarap di era Jokowi. Dan aturan yang diberlakukan saat ini ternyata nggak sesimpel kelihatannya. Memang PPN 12% ini untuk barang mewah sih, tapi barang non mewah pakai koefisien 11/12 atau bahasa gampangnya ya intinya tetap 11%, katanya biar adil. Tapi kok malah bikin kita bingung ya. Bayangin, pedagang kecil yang lagi ngitung pajak barang dagangan harus membawa kalkulator jadul. Mereka pun ribet menghitung koefisien 11/12 yang diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Di sini, PPN barang yang dijual pun tidak bisa secara langsung ditulis 11%, tapi harus 12% dikali 11/12 dikali harga barang yang dijual. Ribet nggak? Kebijakan pengaturan PPN yang ribet menurut saya ini diluncurkan cuma beberapa jam sebelum tahun baru kemarin. Sebuah drama di tengah malam tahun baru 2025. Dan belum cukup sampai di situ. Harga LPG 3 kg, BPJS, BBM, sampai iuran lingkungan apartemen pun saat ini mulai merangkak naik. Bukan hanya hal-hal yang disebutkan di atas, hampir semua barang kebutuhan saat ini mereka pun kompak merangkak naik. Bahkan seorang ibu-ibu di media sosial pun bercerita bahwa harga cabai rawit di pasaran saat ini meroket ke awang-awang. Kalau Jokowi dulu dibilang rajin bikin jalan tol, Prabowo Gibran ini kayaknya rajin banget naikin pajak buat kita semuanya. Di sini apa jangan-jangan ke depan kita juga bakal kena pajak udara? Tarik napas harus bayar, buang napas bayar lagi. Nah, lebih parahnya lagi, kebijakan pajak ini pun diumumkan di detik-detik pergantian tahun. Di sini bahkan pakar ekonom dari Center of Economic and Law Study Bima Yudhistira bilang bahwa aturan ini terlalu mendadak dan membuat para pelaku usaha pada bingung. Seperti ada
akrobat hukum yang nggak perlu. Dirinya pun menganggap hal ini sekedar biar terkesan mematuhi undang-undang HPP yang lama. Tapi siapa yang kena dampaknya? Ya, tentu juga kita semuanya. Yang lebih bikin kita perih, tahun 2025, masyarakat pun disambut kabar suram yang semakin membuat kita semuanya gelisah. Pemirsa, berbagai tantangan ekonomi diproyeksikan masih akan menekan Indonesia pada tahun depan, termasuk industri manufaktur. Apabila tidak ada kebijakan cepat dan tepat, dikhawatirkan gelombang PHK masih akan menghantui Indonesia di tahun 2025. PHK sekarang juga. Tolak PHK. Tolak PHK sekarang juga. Tolak PHK sekarang juga. Tolak PHK. Tolak PHK sekarang juga. 60 perusahaan pabrik tekstil tutup. 250.000 orang saat ini pun kehilangan pekerjaan. Sobat RJ semuanya, 250.000 orang itu nggak cuma angka loh. Mereka punya keluarga, mereka harus menghidupi keluarganya, harus menyekolahkan anak-anaknya, yang tentu saja mereka juga punya mimpi untuk hari depan yang lebih baik. Buruh PT Sri Rejeki Isman alias Sritex menggelar demo pasca perusahaan diputus pilot. Para pekerja meneriakkan tuntutan agar mereka bisa tetap bekerja. Tuntutan saja bahwa buruh Sritex masih ingin terus bekerja. Masih ingin terus bekerja. Bahkan kabarnya 10.000 orang korban dari PHK massal ini bersiap untuk demo besar-besaran ke Jakarta. Mereka berencana akan menggeruduk istana buat nagih janji Prabowo saat kampanye 2024 kemarin yang menjamin Sritex nggak akan tutup ke depan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa siang. Gibran yang hadir bersama sang istri Selviananda disambut langsung oleh CEO Sritex Iwan Lukminto dan juga relawan Bolone Mase. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Saya merasakan atmosfer patriotik di sini. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Harapan kami adalah pemerintah mendukung apa yang menjadi aspirasi kami semua, yaitu ingin terus bekerja. Kita rencana minggu depan kita akan melakukan aksi di Mahkamah Agung dan kita akan roadshow juga ke Presiden. Presiden itu kantor Presiden dalam upaya adalah untuk memberikan semangat kepada Presiden Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah menyatakan kesiapannya untuk membela buruh Sritex. Ya, rencana masa kami sedang berkoordinasi, mungkin kisarannya antara 10.000. Dan jeritan rakyat saat ini kian semakin membahana. Kenaikan harga-harga barang kebutuhan, PHK massal, di sini pun semakin menambah daftar pilu negeri ini. Kita ngerti, memimpin negara itu memanglah tidak mudah. Tapi yang juga menjadi pertanyaan masyarakat kita, bukannya kampanye dulu Prabowo begitu tampak bersemangat, semangat banget bilang akan menjadikan rakyat adil dan makmur sentosa. Dan kabarnya demo ini bakal berlangsung dari 14 hingga 15 Januari. Di sini para buruh dari Sukoharjo, Boyolali hingga Semarang serta kota-kota di Jawa Tengah lainnya, mereka sepakat siap turun ke jalan, yaitu demi memperjuangkan nasib mereka. Di sini mereka nggak cuma menuntut kejelasan soal PHK, tapi juga masa depan mereka yang saat ini terkatung-katung. Semoga saja pemerintah kita menonton video ini. Dan kalaupun menonton, pesannya sangat sederhana. Jangan lupakan suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan biarkan ribuan buruh ini kehilangan harapan. Sobat RJ, kita memang tidak boleh patah semangat. Kita sebagai rakyat jelata ini sudah sering kali diuji sama kebijakan-kebijakan yang begitu ajaib. Mulyono dan Zulkifli Hasan disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terpuruknya industri tekstil dalam negeri.
Ini imbas dari Permendak Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan tersebut juga menyebabkan banjirnya produk impor tekstil asal Cina di Indonesia saat ini. Padahal, pada tahun 2017 lalu, Mulyono sempat memuji Sritex, salah satu pabrik tekstil ternama di Indonesia. Usai Mulyono menunjuk Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan pada 2022 lalu, ia mengeluarkan peraturan tersebut sehingga membuat Sritex dan pabrik tekstil lainnya di Indonesia mengalami kesulitan, terpuruk, hingga bangkrut. Pemberitahuan PHK massal karyawan PT Samsung. Ya Allah. Bu, maafin saya asli panjang ya rezeki ya. Kak, maafin ya. Pada nangis nih. Pikir gua lihat tuh. Jangan lupakan suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan biarkan ribuan buruh ini kehilangan harapan. Sobat RJ, kita memang tidak boleh patah semangat. Kita sebagai rakyat jelata ini sudah sering kali diuji sama kebijakan-kebijakan yang begitu ajaib. Mungkin sebagian masyarakat kita pun sudah banyak yang kebal. Mau protes, nggak tahu caranya. Mau mengeluh, malah buang-buang energi. Akhirnya banyak masyarakat yang hanya ngelus dada, merasakan harga-harga kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi. Dan mau tidak mau, toh mereka harus tetap membeli, meskipun kadang porsinya dikurangi. Biasanya beli cabai sekilo 40.000, karena harga cabai berubah menjadi 140.000. Akhirnya pun mereka beli 1 on dengan harga Rp14.000. Atau kalau lagi nggak ada duit, sebagian ibu-ibu akan membeli eceran dengan modal uang Rp1.000 sudah mendapatkan 3 biji cabai. Dan itu pun harus cash, tidak boleh dikredit. Keren kan? Lalu nih sob, apa pendapat kalian akan segala drama ini? Tulis ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.